Shalom. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di ruang ini. Puji Tuhan, Tuhan terus memberi kekuatan untuk program Bekal Hari ini boleh berjalan. Untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti program Bekal Hari ini, saya sangat senang sekali, terhormat sekali bisa menerima Anda di ruang ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari yang berisi firman Tuhan yang saya percaya bisa menguatkan Anda, memampukan Anda untuk menjalani kehidupan, karir, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga Anda semua. Saya berdoa supaya program Bekal Hari ini bisa memberkati rekan-rekan semua. Puji Tuhan, hari ini kita berbicara tentang Glorious Rest yang part keduanya. Kemarin kita sudah bicara tentang surga. Hari ini kita bicara tentang part yang kedua tentang keadaan di buminya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang membuat kami tetap sehat, kuat Tuhan hari ini. Kami bisa bertemu kembali dalam program Bekal Hari. Kami percaya ada sukacita, damai sejahtera yang melingkupi kami semua juga. Ada kasih Tuhan juga yang terus melimpah atas kami, sehingga kami boleh tetap kuat berdiri, boleh tetap melangkah Tuhan, boleh tetap bahkan bisa berlari, bisa terbang tinggi Tuhan, mengatasi segala badai yang ada saat ini Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap menantikan Tuhan, kami tetap berseru kepada Allah kami yang hidup. Kami percaya kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Karena itu kami menantikan firman Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami, supaya kami bisa terus Tuhan memandang kepada janji Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus bergairah di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berbicara Roh Kudus, nyatakan isi hatimu, biarlah kami semua boleh mendapatkan firman Tuhan yang membangkitkan kami, yang menyegarkan kami Tuhan, dan berbuah Tuhan sampai 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, ya amin. Amin, puji Tuhan. Selamat datang rekan-rekan semua di program Bekal Hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, puji Tuhan. Oke, kita akan bahas soal Glorious Rest part 2. Kita akan bacakan kembali yang ayat yang kemarin kita bacakan supaya mengingatkan kembali. Di Kejadian 41 ayat 45 sampai seterusnya. Dikatakan, lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Painah serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika yang menghadap Fir'aun, raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung banyaknya. Kemarin kita sampaikan Zafnat Painah berarti Treasure of Glorious Rest, makanya saya jadikan judul di program Bekal Hari ini, suatu peristirahatan yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Yusuf ada di Treasury of Glorious Rest-nya saat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Zafnat Painah itu diberikan oleh Fir'aun, jadi Fir'aun juga boleh diasumsikan bahwa dia juga melihat bahwa Yusuf itu ada di Glorious Rest-nya pada saat itu. Nah, keadaan Treasures of Glorious Rest itu digambarkan seperti tanah mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk, jumlah gandum seperti pasir di tepi laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena tidak terhitung banyaknya. Yusuf juga berbahagia karena menikah dan memiliki 2 orang anak. Satu kondisi bahagia sampai dia bisa melupakan semua yang menyakitkan sebelumnya di hidupnya. Dan penggambaran ini kita asosiasikan dengan surga hari kemarin ya, di Glorious Rest part 1. Tetapi Tuhan bukan hanya menjanjikan surga sebagai Glorious Rest kita. Dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi,
memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di terjemahan lain katakan like a security deposit to guarantee the fulfillment of His promise of eternal life. Jadi memang Tuhan sudah juga memberikan bukan cuma surga, karena surga sulit sekali kita bayangkan, tapi Tuhan juga sudah memberikan suatu security deposit ya. Ada deposit yang diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa kita akan mendapatkan kerajaan surga, yaitu Roh Kudus ya. Jadi kita mungkin kalau orang bank mengerti ya, bahwa security deposit itu menjamin bahwa orang akan melunasi hutangnya gitu ya. Tapi nanti setelah dia berhutang lalu memberikan jaminan itu, dia juga harus bayar bunganya sebelum hutang itu semua dilunasi. Dan itu yang Tuhan berikan. Dia memberikan jaminan Roh Kudus, tapi dia juga memberikan bunga-bunganya buat kita ya. Ada glimpse of heaven, ada sekelumit surga yang kita bisa nikmati sebelum kita menikmati surga yang sesungguhnya. Bila ada Roh Kudus di dalam hati kita, berarti kita menerima jaminan bahwa kita akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, ayat tadi juga diperkuat dengan ayat Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mengaruniakan itu bahasa aslinya adalah charizomai. Artinya freely give, diberikan dengan gratis begitu. Jadi ia yang tidak menyayangkan anaknya, yang sudah memberikan Yesus untuk mati di kayu salib bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu secara gratis kepada kita? Segala sesuatu ya, kepada kita bersama-sama dengan dia. Karizoma ini pertama kali disebutkan di dalam Lukas 7 ayat 21. Rekan-rekan, kalau ada ayat disebutkan pertama kali, itu berarti ada sesuatu yang penting di dalamnya. Di Lukas 7 ayat 21 dikatakan, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Mengaruniakan penglihatan, karizoma ya, penglihatan kepada banyak orang buta. Rekan-rekan, Tuhan sedang ingin membuka mata kita. Tuhan ingin sedang memberikan penglihatan kepada kita, karizomai, bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih besar saat rekan-rekan Anda semua memasuki mimpi dan rencananya. Meskipun harus melalui berbagai macam kesukaran dan penganiayaan. Lebih baik mengalami kesukaran di dalam rencana Tuhan daripada mengalami kesukaran tanpa rencana Tuhan. Toh Anda akan tetap mengalami kesukaran dimanapun Anda berada. Either way, Anda masuk dalam rencana Tuhan akan ada kesukaran, Anda tidak masuk dalam rencana Tuhan juga ada kesukaran. Jadi lebih baik Anda mengalami kesukaran dan penganiayaan ketika Anda memasuki rencana Tuhan. Mari kita melihat ada karizomai Tuhan, ada Tuhan menganugerahkan penglihatan kepada kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita ketika kita masuk dalam rencana Tuhan. Nah, segala sesuatu tadi, karizomai ya, mengaruniakan segala sesuatu, itu dalam bahasa aslinya itu pas. Pas Anda butuh sesuatu, Anda mendapatkannya. Bercanda ya. Pas itu bahasa Yunani. Nah, artinya adalah segala sesuatu dan semua orang tanpa terkecuali. Jadi Tuhan akan berikan segala sesuatu dengan gratis kepada Anda semua dan kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi semua rekan semua, Anda semua, rekan-rekan semua, dan semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda tidak ada yang terkecuali akan menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan, yang gratis itu. Jadi semua orang tanpa terkecuali, tapi memang harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, karena dari awal kata-katanya adalah dia yang tidak menyayangkan anaknya ya. Dia yang sudah memberikan anaknya buat kita. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru Anda menerima segala sesuatu ya. Lalu janji apa lagi yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan? Mari kita lihat di Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara-saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Rekan-rekan semua, ini adalah glorious rest-nya anak-anak Tuhan.
Kalau kita bicara Injil, kita melakukan Injil, meninggalkan segala sesuatu untuk melakukan Injil. Injil itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan, janji Tuhan, dan mimpi Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Yusuf, kita melakukan firman Tuhan, menantikan janji atau mimpi Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita tetap memegang firman Tuhan dan janji atau mimpi Tuhan mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, meskipun saudara-saudara kita tidak setuju, ayah ibu kita tidak setuju ya kepada mimpi kita. Tapi kita memprioritaskan mimpi itu dan rela melepaskan hal yang tidak perlu demi mimpi itu bisa tercapai. Bukan artinya kita melawan orang tua kita, melawan saudara-saudara kita, bukan. Tetapi kita memprioritaskan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, mimpi-mimpi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan katakan kita akan memiliki hidup yang kekal. Tetapi juga selain memiliki hidup yang kekal, pada masa ini kita akan menerima 100 kali lipat. Rumah, keluarga, saudara, ayah, ibu. Ini sesuatu yang luar biasa yang daripada Tuhan. Ketika kita berani melepaskan apa yang mungkin berharga buat kita untuk mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan, menggenapi mimpi yang daripada Tuhan. Semua yang berharga itu akan dikembalikan kepada kita, bahkan 100 kali lipat. Yusuf, kalau saudara-saudara perhatikan, dia menerima kembali keluarganya. Bangsa Israel, waktu datang ke tempat Yusuf, waktu dia ada di sana, waktu Yusuf masih berada dalam kondisi yang enak ya, disayangi ayahnya, itu hanya sekitar 14 orang berarti. Dia, 11 saudaranya, ayah, ibunya Rahel, dan ibu tirinya Lea. Ya paling 14 orang. Tetapi ketika dia meninggal, itu dikatakan ada 600.000 orang orang dewasa saja, belum termasuk anak-anak, yang keluar dari Mesir dibawa oleh Musa kembali ke tanah Kanaan. Ada 600.000 orang. Ya, dari kematian Yusuf sampai kepergian Israel dari Mesir itu mungkin sekitar 80 tahun ya, karena Musa waktu itu berumur 80 tahun kira-kira. Jadi mungkin ada 1-2 generasi, anggap aja hilang 2 generasi. Tapi dari 600.000 laki-laki, 2 generasi mungkin ya tinggal setengahnya, boleh kita anggap 300.000 masih. 100 kali lipat dari 14 orang itu hanya 1.400. Luar biasa ya, Tuhan memberikan kembali keluarganya, bahkan lebih dari apa yang dia janjikan. Ketika Anda melakukan firman Tuhan, ketika rekan-rekan semua melakukan firman Tuhan, Anda, rekan-rekan akan menerima 100 kali lipat di masa ini. Ini janji Tuhan, bukan perkataan saya. Saudara, janji Tuhan harus Anda pegang. Anda tagih aja janji Tuhan. Wong dia yang berjanji kok, bukan kita yang ngomong. Dia sudah berjanji, Anda minta kepada Tuhan. Saya senang kalau, saya berkali bilang, saya senang kalau anak saya justru meminta kepada saya. Ya, saya sedih ketika saya tidak bisa memberikannya, tapi ketika saya bisa memberikannya, saya happy. Mereka juga happy. Jadi kalau ada janji Tuhan, minta. Ya, bukan dengan cara kasar, tapi meminta. Kita perlu tagih janji Tuhan. Di masa-masa ini, saudara, di masa ini, janji Tuhan 100 kali lipat di masa ini. Surga mungkin kita belum bisa bayangkan, tapi sekelumit surga kita bisa nikmati di dunia ini. A glimpse of heaven kita bisa nikmati di masa ini. Ketika Anda dibenci saudara-saudara Anda tetap mengasihi. Ketika Anda difitnah, Anda tetap mendoakan dan memaafkan. Ketika Anda tidak dipromosi karena melakukan hal yang benar, Tuhan akan memberikan terobosan untuk pekerjaan saudara. Ketika Anda sudah menghabiskan uang Anda untuk pekerjaan Tuhan daripada untuk Anda pribadi, saya percaya Anda akan menerima 100 kali lipat pada masa ini juga. Mungkin ada penganiayaan, tapi semuanya nggak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Inilah glorious rest kita. Kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka Dia akan kembalikan berlipat-lipat. Dia siap memberkati Anda, tapi maukah Anda memasuki rencananya? Rencananya tidak pernah nyaman, tetapi worth it untuk dikejar. Berkatnya tak terkatakan. Saudara, ada sepasang rekan kami, mungkin teman-teman yang di sini sudah sering dengar, tapi saya ingin ceritakan buat teman-teman yang belum pernah dengar. Sepasang rekan yang memberi hidupnya misi di suatu daerah, melakukan pekerjaan Tuhan di suatu daerah, pergi dengan hanya sedikit uang, setiap bulan digaji oleh pelayanan dengan nilai yang sedikit, yang standar aja, tapi mereka setia. Suatu kali mata suaminya kemasukan binatang yang kecil, lalu buta, bukan buta, rusak, sehingga penglihatan cuma tinggal 20%. Lalu istrinya pernah jadi office girl di suatu sekolah supaya anaknya bisa sekolah di sekolah tersebut.
Anaknya kecewa karena sering dikata-katai sama temennya, ibunya bekerja di situ menjadi office girl. Lalu dia bilang sama ibunya, "Mama, aku nggak mau lagi sekolah kalau mama tetap kerja di tempat ini." Sedih sekali sebagai orang tua, lalu dia mencari kerja di tempat lain. Luar biasa, 14 tahun begitu dalam kondisi yang sulit, perjuangan demi mimpi yang Tuhan berikan kepada mereka. Akhirnya suatu kali Tuhan membuka jalan buat ibu ini, karena perkataan anaknya ini dia mencari pekerjaan akhirnya, dan dia bekerja di sebuah developer perumahan. Luar biasa yang Tuhan lakukan, dia berhasil di developer itu. Tapi yang lebih luar biasa lagi, dia akhirnya membuka perusahaan developer sendiri. Sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Ini fresh kesaksiannya. Rekan-rekan kalau nggak percaya, silakan hubungi saya bisa pertemukan dengan orangnya. Tapi semua kisah di Alkitab juga dongeng, dan Anda juga percaya. Kalau saya ini berdongeng, juga harusnya Anda percaya. Ya, saudara, setelah 14 tahun berjuang, dia akhirnya memiliki perumahan sendiri. Dan saat ini dia berhasil menjual ratusan rumah dengan total nilai miliaran. Luar biasa, Anda bekerja di dalam Tuhan. It's worth it, semuanya berharga. Semuanya ya berharga ya. Jangan tawar hati menghadapi masa-masa sulit seperti kondisi saat ini. Selama kita memegang apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, maka kita akan menerima kemuliaan-Nya. 2 Korintus 4 ayat 16 katakan, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jangan tawar hati ketika keluargamu menolak engkau, tetap kasihi. Jangan tawar hati ketika penyakit itu belum sembuh juga, tapi perkatakan, tumpangkan tangan atas bagian yang sakit. Jangan tawar hati ketika hutangmu belum lunas, tetapi perkatakan bahwa hutang itu pasti lunas. Jangan tawar hati ketika bisnis Anda belum jalan, tetap deklarasikan kemenangan atas bisnis Anda. Jangan tawar hati ketika karir Anda sepertinya mentok. Pegang firman Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan bahkan sesuatu yang sudah mati sekalipun. Ini penderitaan ringan, kata Paulus, yang akan mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita semua. Kemuliaan yang engkau terima, ini seperti yang kemarin saya katakan, kemuliaan yang engkau terima di masa depan akan jauh lebih dahsyat dari besarnya penderitaan yang engkau alami di masa lalu. Kami juga mengalami, kalau Anda mengikuti program Bekal Hari beberapa episode sebelum ini, saya cerita bahwa gaji saya pertama Rp900.000. Tapi saat ini kami memiliki 2 rumah yang nilainya miliaran. Maaf, bukan mau sombong, saya mau besar-besarkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali, saya marketing di satu bank. Waktu itu BlackBerry lagi ramai sekali ya, semua orang suka dengan BlackBerry, semua orang membangga-banggakan BlackBerry-nya. Saya pengen beli BlackBerry. Waktu itu dengan gaji seperti itu, saya bisa mengumpulkan 4 tahun kalau nggak, saya baru ngumpulin 5 juta, saya punya 5 juta untuk beli BlackBerry. Tapi waktu itu tiba-tiba entah kenapa, Tuhan juga emang iseng banget ya. Tiba-tiba di gereja bilang bahwa pelayanan membutuhkan dana yang besar untuk suatu pekerjaan Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama saya, udah kasih aja duitnya buat ini, pelayanan misi ini gitu ya. Lalu Tuhan, saya pengen beli BlackBerry, marketing tuh malu kalau handphonenya jelek ya, apalagi di bank ya. Tapi waktu itu Tuhan suruh, lalu saya berikan. Saya berikan uang itu untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Cukup berat juga ya, tapi ya saya belajar menaati apa yang Tuhan sudah katakan kepada saya. Dan puji Tuhan, 4 tahun kemudian, tahun 2009 kami membeli rumah ini. Baru kami bangun 2017. Lalu kami membelikan rumah buat orang tua kami. Cita-cita saya pertama bekerja adalah memberikan rumah buat orang tua saya. Tergenapi 2011. Luar biasa. Dulu sih nilainya ratusan juta. Kita juga menyicil. Tapi 2013 tiba-tiba harga properti naik dan harganya menjadi miliar. Kami juga tidak pernah sangka. Tuhan memang luar biasa. Tuhan ajaib. Ketika kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk apa yang mimpi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Yang saya berikan 5 juta, yang saya terima lebih dari 500 juta. 100 kali lipat, bahkan lebih. Percayalah saudara-saudara, inilah glorious race kita.
kelimpahan yang Tuhan bisa berikan pada kita. Ada masa-masa sulit, oh iya, saat ini juga kami mengalami kondisi keuangan yang kurang baik. Tapi meskipun dengan berbagai penganiayaan, kita akan menerima kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita. Ya mungkin ada yang lebih berhasil daripada kami, tapi nggak semua bisa bilang bahwa semua ini karena Tuhan. Ada yang banyak yang bisa bilang bahwa semua karena kerja keras kami, karena saya fokus, karena saya rajin, karena saya hebat, karena saya pintar. Semuanya fokusnya pada saya. Nggak ngaruh hidupnya. Tapi kami bisa menceritakan bagaimana semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi kami. Fokusnya adalah Tuhan. Janji Tuhan luar biasa buat rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan semua suatu saat akan mendapatkan juga, saya percaya. Mungkin sudah juga mendapatkan. Dan ketika mendapatkan sukacita besar yang tidak tergambarkan. Kita bersorak-sorai. Kita memuji-muji Tuhan. Karena semuanya bukan karena pekerjaan kita. Saat ini kami juga sedang menantikan janji Tuhan. Kami menunda liburan kami ya, ke luar negeri ya, ke Amerika, Eropa. Karena kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar dana yang dibutuhkan ya. Kami belajar untuk merelakan apa yang kami miliki dan kami mimpikan untuk diri kami sendiri. Kami percaya suatu saat kami akan menikmati kemuliaan yang lebih besar daripada apa yang kami sudah korbankan hari ini. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini kepada rekan-rekan semua, kepada Anda semua. Ketika kita memegang mimpi Tuhan, melakukan firman Tuhan ya, maka kita akan menerima 100 kali lipat pada masa ini juga. Rumah, Anda yang butuh rumah, peganglah mimpi yang daripada Tuhan. Saudara, ibu, anak, keluarga, semua dipulihkan hubungan. Saudara, saya bersyukur sekali juga. Ya memang masih keluarga saya, keluarga pribadi saya, karena semua kami semua ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, semuanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi begitu luar biasa Tuhan berikan. Mungkin dulu ada banyak hal, masalah, tetapi sekarang semuanya penuh sukacita. Saya percaya keluarga rekan-rekan semua juga akan mengalami hal yang sama. Lalu ladang Anda, pekerjaan atau bisnis Anda juga akan diberkati luar biasa. Jangan tawar hati ketika mengalami kesulitan bahkan penganiayaan. Kelimpahan yang akan kita alami jauh lebih dahsyat dari besarnya kesulitan yang kita alami di masa lalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan semua. Percayalah, Tuhan akan melakukan hal yang jauh lebih dahsyat dari apa yang saudara sedang alami saat ini. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara semua. Mari berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami semua di balik layar ini, Tuhan, semua yang mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar, ada kuasa Tuhan yang dahsyat buat mereka semua, buat rekan-rekan kami, buat semua mereka yang mendengarkan di dalam nama Yesus. Mereka semua mengalami pekerjaan Tuhan, mereka mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam apa yang sedang mereka lakukan saat-saat ini. Ketika mereka menaati firman Tuhan, ketika mereka melakukan firman Tuhan, Tuhan melakukan perbuatan yang dahsyat dalam hidup mereka. Tuhan, ada glorious rest yang Tuhan berikan buat mereka. Kami percaya Tuhan, mereka sembuh dari segala sakit penyakit mereka. Keluarga mereka dipulihkan. Keluarga yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menerima janji Tuhan itu Tuhan. Kami percaya bagaimana mungkin Tuhan tidak mengorbankan segala sesuatu Tuhan buat kami. Ketika kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga kami akan dipulihkan. Kami tinggal menunggu waktunya. Kami percaya keluarga kami semua akan menerima Yesus sebagai Tuhan. Keluarga kami akan dipulihkan. Kami akan bersuka cita bersama-sama Tuhan Yesus. Juga berdoa supaya semua yang sakit disembuhkan. Semua yang kesulitan keuangan dipulihkan dalam nama Yesus. Ada berkat Tuhan yang melimpah atas mereka semua Tuhan. Pekerjaan, bisnis semuanya boleh berjalan luar biasa. Sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati, mereka boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Buat Anda yang rekan-rekan yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal hari ini, mendengar cerita tentang Tuhan, sebelum saya tutup program ini, saudara, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup saudara, yang bisa membawa Anda ke dalam surganya. Tuhan Yesus yang bisa melakukannya, karena Dia sudah mati menebus dosa Anda semua. Dan semua janji Tuhan tadi mengikuti penerimaan Anda kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Berkat-berkat tadi akan mengikuti kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan kalau Anda mau, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
saya mengaku bahwa saya adalah orang berdosa. Saya minta ampun untuk semua dosa-dosa saya. Saya ingin Tuhan masuk ke dalam surga. Saya ingin Tuhan menerima berkat-berkat yang tadi difirmankan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan saya. Masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya, Tuhan. Saya ingin mengalami mimpi yang daripada Tuhan dan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan diberikan dalam hidup saya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, dalam nama saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kalau Anda mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab Saudara, kalau belum punya, download di Play Store dan App Store Anda. Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, karena itu yang memberikan kekuatan Anda setiap harinya. Oke, saya ingin berkati Anda semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin, amin, puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom IG chat kami ya, ayat, statement, atau insight ya. Bukan di sini ya, di chat di kolom IG nanti, IGTV. Tolong berikan supaya mungkin bisa menjadi kekuatan juga buat saya ya. Kalau ada berkat juga, bagi berkat silahkan. Kalau ada beban doa juga silahkan tulis di situ. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari besok pagi di jam yang sama. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, memberi kemenangan kepada Anda dalam program Bekal Hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.